500 buku untuk 2024 adalah proyek gila di mana gue akan merangkum 500 buku selama 2024 untuk mematahkan asumsi bahwa Gen Z itu nggak suka baca buku. Sebelum gue mulai, gue mau terima kasih banget kepada kalian yang udah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Untuk itu artinya kalian juga punya keinginan yang sama kayak gue untuk punya kebiasaan produktif dalam hal menambah wawasan lewat buku. Buku kali ini adalah buku pertama dari 500 buku untuk 2024. Judulnya adalah How Highly Effective People Speak by Peter Andre. Buku ini memiliki 5 poin penting yang perlu kita ketahui tentang bagaimana orang-orang efektif dalam berkomunikasi. Yang pertama adalah availability bias atau bias ketersediaan, yaitu kondisi di mana kita punya bias atau asumsi atau yang kita kenal sebagai keyakinan irasional terhadap ketersediaan informasi yang kita yakini telah kita ketahui padahal itu melenceng dari apa yang sebenarnya terjadi. Hal ini jadi berguna untuk berkomunikasi karena akan membuat pesan yang kita sampaikan melekat di otak. Ketika kita menceritakan sesuatu dengan yakin tentang sesuatu hal, meskipun hal tersebut secara fakta tidak benar, akan tetapi melekat di otak orang yang mendengarkan. Jika dalam kondisi orang yang mendengarkan juga sama tidak tahunya dengan fakta tersebut, maka mereka akan percaya gitu. Mereka akan percaya karena kita mengucapkannya dengan yakin gitu. Dengan cara kita menceritakan secara fokus kepada karakter dan masalah, maka pendengar akan lebih mudah mengimajinasikan di otak mereka, sehingga apa yang kita sampaikan justru akan melekat di otak mereka. Ada satu cara yang disebut sebagai good guy dan bad guy dalam narasi yang kita sampaikan, maka kita akan lebih mudah mendapatkan simpati dan emosi mereka. Hal ini akan lebih efektif diingat ketimbang memaparkan seabrek data yang tidak emosional. Nah, tujuan dari kita menggunakan istilah good guy dan bad guy adalah bukan untuk memfitnah lawan kita atau memfitnah sesuatu yang menjadi pesaing kita, tetapi tujuannya adalah membuat pendengar kita itu lebih yakin kepada kita ketimbang kompetitor kita gitu loh, dengan membuat narasi seakan-akan kita ini lebih baik daripada mereka gitu loh. Nggak mesti dengan fitnah ya, meskipun fitnah termasuk di sini gitu loh, tapi memang tujuannya adalah membuat orang lain lebih percaya kepada kita ketimbang orang lain. Yang kedua adalah the contrast effect atau efek berseberangan. Hal ini digunakan dengan cara memberi informasi atau opsi yang berseberangan dengan apa yang ingin pendengar kita setujui dengan kalimat yang seakan menunjukkan bahwa hal itu tidak baik atau buruk. Efek kontras yang ditimbulkan akan membuat pendengar kita merasa opsi lebih bijak untuk dipilih. Karena sejatinya kita tidak mau terlihat kurang bijak atau terlihat jahat di depan orang lain. Dengan memberi efek kontras pada poin yang kita inginkan, maka mereka merasa tidak ada pilihan lain selain mengikuti opsi yang terlihat baik bagi mereka, yaitu adalah opsi kita gitu loh. Jika ingin beri pesan tentang menjaga lingkungan, maka katakan, aku ingin kita membuang sampah pada tempatnya, bukan karena alasan menjaga kebersihan, melainkan untuk mencegah diri kita terendam banjir akibat sampah yang menyumbat saluran air. Hal ini akan menimbulkan efek kontras di mana opsi membuang sampah pada tempatnya terlihat lebih baik ketimbang membiarkan diri kita terendam banjir karena sampah yang menumpuk. Yang ketiga adalah the zero risk bias. Bias ini memberikan ilusi tanpa risiko atas apa yang kita tawarkan kepada pendengar kita. Sebagai contoh, saat belanja online, kita cenderung lebih memilih barang yang gratis ongkir ketimbang barang yang sama dan adanya ongkos kirim. Padahal, jika di total, barang yang ada ongkirnya, jika ditambah ongkosnya juga sama aja dengan harga yang digratisin ongkosnya gitu. Gratis ongkir tadi menimbulkan efek zero risk bias karena kita merasa lebih untung dengan cara tidak membayar ongkos pengiriman ketimbang keluar uang 2 kali untuk harga barang dan juga ongkos kirimnya. Tentu kita harus memastikan kalau zero risk bias ini bisa kita tepati sebagai orang yang menawarkan hal tersebut, namun membuat bias seakan orang lain tidak menerima risiko apapun akan membuat apa yang kita sampaikan lebih bisa mereka terima karena nggak ada ruginya menerima poin kita. Yang keempat adalah the halo effect atau the reverse halo effect. Impresi pertama sangat penting. Dalam buku ini disebutkan bahwa jika di awal kita sudah memberi kesan positif pada tempat, orang lain, atau situasi, atau benda bahkan, maka itu akan memberikan dampak yang tidak proporsional dibanding kesan berikutnya atau kesan akhir. Kesan pertama yang kita anggap akan menjadi acuan tetap akan ada sebagai kesan selanjutnya gitu loh. Jika kita mengenakan pakaian rapi di antara orang yang berantakan, maka kesan kita sebagai orang yang menjaga diri dengan baik akan tersemat di otak orang-orang yang melihat kita di antara orang yang tidak rapi gitu loh. Orang akan mengasosiasikan kita dengan kecerdasan, sifat yang baik, bahkan orang yang baik dan sukses. Lihat bagaimana halo effect ini bekerja. Otak mereka akan menyematkan karakteristik positif lain kepada kita hanya karena kesan pertama positif tadi. Maka dari itu kita akan jadi lebih mudah dipercaya juga, dan komunikasi kita akan lebih efektif kepada mereka karena kita sudah punya kepercayaan dari mereka gitu.
Tapi begitu juga sebaliknya. The reverse halo effect juga berlaku saat kesan negatif yang pertama tersemat di benak orang lain itu didapatkan dari kita gitu loh. Dengan impresi pertama negatif, maka otak orang lain juga akan menyematkan sifat negatif lain kepada kita. Jadi setelah ini terjadi, maka selanjutnya kita susah untuk mengubah persepsi mereka karena kesan pertama mereka udah jelek gitu. Dengan berpenampilan berantakan, kita juga mungkin dianggap kurang cerdas, bahkan dianggap kurang sukses. Meskipun dalam beberapa kasus tertentu ada juga orang yang sengaja untuk berperilaku seperti ini gitu loh. Nah, yang kelima adalah the attribute substitution atau atribut mengganti. Saat kita dihadapi dengan situasi sulit, maka otak kita akan secara naluriah mencari celah agar kita terlihat di posisi cukup baik, bahkan baik-baik saja, kemudian mencari jawaban atau jalan keluar dari situasi sulit tersebut. Nah, mencari celah di sini adalah maksudnya mencari hikmah ya itu. Dari situasi sulit yang kita dapatkan, kita biasanya mencoba untuk mencari hikmahnya di balik situasi ini bahwa mungkin ke depannya kita akan dapat kesuksesan yang lebih baik. Mungkin kita belum rezeki. Hal ini tentang pandangan bersama tentang dunia. Orang lain lebih tertarik kepada kita jika kita memiliki pandangan yang sama tentang sesuatu hal. Maka ada baiknya mengetahui lebih dulu sudut pandang orang lain tentang apa yang ingin kita ungkapkan dan sesuaikan dengan apa yang mereka yakini, agar mereka merasa kita mencerminkan isi pikiran mereka atau kita giring ke arah opini kita. Perasaan familiar ini juga perlu dikaitkan dengan ungkapan orang atau kutipan artikel dan buku yang mereka kenal agar lebih terpercaya gitu loh. Karena otak kita tuh sebetulnya males untuk memverifikasi lebih lanjut tentang apa yang orang lain sampaikan jika kita tak tahu sama sekali tentang hal itu. Dengan mengaitkan kepada pendapat orang terkenal atau artikel terpercaya atau institusi bergengsi yang umum diketahui orang, maka ucapan kita akan langsung disetujui tanpa perlu repot diverifikasi ulang oleh mereka. Kesan bahwa pesan kita penting dan akurat dengan mengaitkan kepada hal-hal tadi membuat pendengar kita merasa apa yang kita sampaikan layak didengar dan diikuti. Penting untuk kita memahami bagaimana manusia secara natural menerima informasi ketimbang memaksa pesan kita diterima dengan cara yang tidak natural. Nah, jadi di dalam buku ini sebetulnya orang-orang yang efektif dalam berkomunikasi itu suka mengaitkan dengan data, statistik, hasil riset, pendapat orang terkenal, mungkin pendapat presiden, pendapat menteri tertentu, gitu, pendapat ahli, karena dengan kita mengaitkan kata-kata kita dengan kata-kata mereka, itu akan membuat kita jadi dipercaya itu. Kata-kata kita jadi terdengar lebih valid, sulit untuk dibantah, dan kita juga jadi punya kesan positif bahwa kita punya wawasan yang luas karena kita mengingat kata-kata orang lain, dan juga kita mengingat banyak orang terkenal dalam bidang tersebut. Jadi kita juga akan dapat efek bahwa kita mungkin terlihat lebih profesional dalam menyampaikan hal tersebut karena kita tahu banyak hal dalam hal itu gitu. Meskipun sebenarnya kita cuman tahu 1-2 orang doang yang ngomong demikian, itu pun juga karena kita udah sempat nyari tahu dulu itu, bukan karena kita tahu sebetulnya. Tapi ya memang beginilah cara komunikasi gitu kan. Dan buku ini juga mengajarkan ada banyak contoh sebetulnya, tapi gue nggak sebutin contoh-contohnya di sini. Kayak misalnya tadi gue sebut belanja online, itu sebetulnya contoh yang gue buat dari apa yang gue pahami dari buku tersebut gitu loh. Karena buku ini kan menggunakan contoh dari di mana si penulis ini tinggal, jadi dan gue lihat itu kurang relevan kalau di kita gitu. Nah, tapi kalau kalian ingin tahu lebih jauh tentang buku ini, kalian bisa beli buku originalnya, entah mungkin buku fisik atau buku e-booknya, dan kalian bisa baca sendiri nanti di sana gitu. Oke, itu dia akhir dari pembahasan kita kali ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Silakan di subscribe, like atau dislike, nggak apa-apa. Ini masih konten awal, gue juga masih baru belajar juga. Gue yakin banyak kekurangan dari cara gue ngomong dan segala macam. Minta kalian juga kasih masukan ke gue apa yang harus gue perbaiki dari konten gue ini. Dan kita ketemu lagi di buku kedua dari 500 buku. Gue Ilyas Vanwinata pamit. With a book, we are linked together.